Iya. Halo anak-anakku. Halo Ibu. Aduh, sepertinya hari ini cuaca cerah sekali ya. Iya Bu, panas. Iya. Kemarin habis hujan seharian. Iya. Gak ada yang banjir kan rumahnya? Enggak panas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pintar. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Maaf, Oh, belum sarapan ya berarti ya? Belum. Kenapa Randy belum sarapan? karena nggak ada yang nemenin sarapan. Terus kan aja temenin ya? Apa Bu? Baik. Ini sepertinya kok kurang ya, ada yang tidak masuk kan? Ada Bu. Mas? Umur. Rizkila kenapa? Apa? Oh, belum ada kabar ya? Belum. Umur sakit Bu. Izin pulang tadi. Oh iya, ya sudah. Sekarang kita akan belajar mengenai proses pencernaan pada manusia ya. Sebelum memulai pembelajaran kita untuk membahas proses pencernaan pada manusia, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Siapa ya enaknya? Sasmita boleh bimbing doa? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa atas kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dengan dicukupan. Baik, sebelum mulai pelajaran ibu ada satu yel-yel untuk menggugah semangat kalian ya. Jadi, kalau ibu bilang semangat belajar anak-anak, semangat, semangat, siap, sukses gitu ya. Oke, ayo, sudah bisa? Bisa Bu. Oke, ibu mulai ya. Semangat belajar anak-anak. Semangat, 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 siap, sukses. Yeay. Semua. Oke, jadi habis ini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada satu pertemuan hari ini. Yang pertama, yaitu kalian itu diharuskan untuk mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam pencernaan melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang kedua, kalian itu diharuskan untuk menciptakan solusi dari permasalahan terkait sistem pencernaan melalui diskusi kelompok dengan baik. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu sistem pencernaan? Tahu, Apa Randy silakan? pencernaan adalah sistem yang mengelola makanan-makanan yang kita makan menjadi energi untuk kita sekarang. Ya, betul. Nah, jadi sistem pencernaan adalah serangkaian organ dan proses dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan, mencerna, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut, berlanjut melalui berbagai organ seperti kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di atas. Baik, di sini ibu ingin tanya, apa kalian itu pernah merasakan sakit di perut atau mungkin pernah sakit apa yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Pernah. Nah, menurut kalian itu sakitnya apa sih? Pola makan. Oke. Jadi untuk mengetahui gangguan-gangguan pada sistem pencernaan, ibu akan mengirimkan satu link video ya untuk kalian. Sebelumnya ibu akan bagi kelompok. Ini langsung saja ya. Sasmita dan Sadia kelompok 1, Dimas dan Randy kelompok 2, dan Siska DP kelompok 3. Kalian bisa cek di grup kelas ya. Nah, itu sudah ibu terterakan masing-masing link untuk satu kelompok. Nah, video 1 untuk kelompok 1, video 2 untuk kelompok 2, dan video 3 untuk kelompok 3.
di situ tugas kalian harus menganalisis mengenai apa? Sebentar ya Mas. Kalian harus menganalisis mengenai apakah jenis gejala atau jenis dari penyakit atau gangguan tersebut, lalu beserta penyebabnya dan solusinya. Sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Lalu, Ibu juga akan mengirimkan ELKPD ya. Nah, untuk kalian nanti mengisi hasil diskusi kelompok kalian dan kalian tuliskan pada ELKPD tersebut. Iya, Bu. Siap. Baik, Ibu kasih waktu 7 menit ya. Baik, 7 menit dimulai dari sekarang. Baik, gimana anak-anak, apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Oh, Belum. Bisa ya mengerjakannya? iya. Gimana kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Wah, cepat sekali. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Ini masih nonton video, Bu? Oh iya, ada kesulitan tidak? Belum. Aman ya? Aman. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Masih ini Bu, menganalisis. Oh, baik. Masih menganalisis ya? Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya anak-anak. Iya. Aman ya? Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya anak-anak. Iya betul. Waktunya sudah habis. Sekarang setelah kalian berdiskusi dan mengisi LKPD, kalian diharuskan untuk membuat poster. Nah ini, Oh, buatlah poster terkait permasalahan yang ditemukan pada video tersebut. Lalu presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, ini Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? cukup. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Mulai dari Mau tanya, gimana Randy? itu posternya ada ketentuannya apa enggak? Oh, yang penting isinya itu terkait video itu, terkait hasil pengerjaan LKPD kalian. Tadi kan kalian habis mencari itu penyakit apa, itu gangguan apa, terus penyebabnya apa, dan cara mengatasinya bagaimana. Nah, itu 3 poin ini penting yang harus ada dalam poster itu. Iya, Bu. Paham? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak, apakah ada kesulitan dalam membuat posternya? Aman aja ya. Wah, bagus sekali ini posternya. Wah, iya, maksudnya kami, Bu. iya. Mana tuh? Sudah selesai kan? Udah dong. Wih, keren. Padahal baru 4 menit lah ini. Iya kan, keren Wah, sekali, Bu. ini kalau gini saya baik. Iya, orang Wow, bisa. kalian sepertinya sangat ini ya, smart. Ibu suka. Ini waktunya kurang 1 menit, apa langsung di skip aja? Biar nanti kita presentasi. Langsung saja, Baik. Ibu. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan membuat poster selanjutnya, Ibu minta semua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari poster kalian.
Oh iya, sebelumnya posternya Ibu minta tolong untuk dikirim di grup kelas ya, agar Ibu bisa melihatnya. Iya Bu. Sudah Ibu. Oh iya, untuk yang maju nomor 1 siapa? Angkat tangan. Siapa? Kelompok 3. Baik, kelompok 3. Terus yang maju nomor 2. 2. Satu per Satu. dua. Satu. Dua. Satu. Ya, nanti kalau udah cewek sekarang cowok, jadi kelompok 2. Nanti maju nomor 3 kelompok 1. Sudah dikirim ya? Sudah Ibu. Sebentar ya, Ibu lihat dulu. Ayo silakan kelompok 1. Kelompok 3 dulu ya, tadi lupa. Iya Ibu. Nah, ini ya posternya ya? Iya Bu, ini. Baik, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan presentasi diskusi kami yaitu dengan kasus bocor lambung. Jadi di sini cegah lambung bocor dengan perawatan yang tepat. Oke. Nah, untuk umumnya yaitu apa sih itu jantung bocor? Nah, ini ada definisi dari lambung bocor. Nah, itu kondisi di mana asam lambung bocor ke saluran pencernaan yang dapat menyebabkan peradangan dan juga rasa sakit. Untuk penyebabnya lambung bocor yaitu diet yang tidak sehat, kemudian ada infeksi bakteri, stres yang berlebihan, dan terus penggunaan obat yang tidak terkontrol. Selanjutnya teman saya. Baik, tentunya penyebab dari lambung bocor ini karena ada banyak penyakit kayak asam lambung, terus diare juga udah bercampur, jadi komplikasi bocorlah lambungnya. Terus juga tentu ada cara pencegahannya yaitu perbaiki pola makan, hindari diet yang ketat, lakukan pemeriksaan medis untuk penanganan yang tepat. Baik, di sini ada kata-kata quotes yang bisa memotivasi kita, yaitu bacakan teman-teman. Jaga lambungmu, karena kalau bocor asamnya bisa merusak lebih dari yang kamu bayangkan. Terima kasih. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu. Baik. Jadi bagus sekali ya, posternya sudah memuat 3 poin penting dari permasalahan dari video mereka. Yaitu yang pertama, apa sih lambung bocor itu? Nah, pengertian lambung bocor di sini juga dijelaskan bahwa lambung bocor adalah kondisi di mana asam lambung bocor ke saluran pencernaan sehingga menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Nah, jadi ini kan termasuk salah satu gangguan dari sistem pencernaan juga ya. Lalu penyebab lambung bocor yaitu ada diet yang tidak sehat, terus infeksi bakteri, H. pylori, dan stres berlebih serta penggunaan obat yang tidak terkontrol. Nah, terus cara pencegahan juga sudah ada, sudah bagus. Lalu ada quotes-nya, wah ada quotes-nya juga. Jadi sudah dimulai quotes ini buat kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2 disilakan untuk maju ke depan menjelaskan hasil posternya. Ya. Poster. Ini ya, betul? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang kami hasilkan murid. Nah, jadi apa yang kita temukan dalam video tersebut adalah sembelit. Nah, ini adalah slogan yang bagus, jadi sembelit jangan biarkan usus tersumbat. Nah, pertama ada pengertian apa itu sembelit. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar yang menyebabkan perut terasa kembung dan tidak nyaman. Terus di bab sembelit itu ada makanan yang kurang serat, terus kemudian kurang cairan atau kurang minum air putih. Jadi kalau teman-teman sehari ini kurang minum air putih, maka akan menyebabkan sembelit ini. Terus kemudian jarang bergerak atau mager. Nah, makanya anak-anak Jakarta yang mager banget ini akan menyebabkan sembelit ini. Terus juga stres yang berlebih. Jadi hidup itu dibanding aja teman-teman. Terus cara mengatasinya, yaitu yang pertama berbanyak mengkonsumsi serat, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian melakukan olahraga ringan setiap hari, minimal 1 minggu sekali, kalau tidak bisa setiap hari. Oh iya, karena yang kami membuat kuat tadi, sembelit itu seperti masalah yang dipendam, semakin ditahan semakin berat rasanya. Au. Baik, bagus sekali ya. Poster dari kelompok 2 ini sangat visualisasinya sangat bagus. Ini juga ada gambar usus yang tersumbat
oleh sisa makanan ya. Baik, sudah bagus. Sama juga sama kelompok sebelumnya sudah ada 3 poin pentingnya, yaitu definisi sembelit, penyebab, dan cara mengatasi sudah bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan ya. Lalu sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan posternya. Sudah dikirim ya? Sudah. Baik. Iya, Re. Oke. Ini ya, betul ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan poster tentang diare. Atasi dengan langkah tepat. Apa sih itu diare? Diare adalah kondisi pencernaan yang ditandai dengan buang air besar yang lebih sering dan teksturnya itu lebih cair, yang mana seringkali disertai dengan rasa sakit atau kram di perut. Nah, diare ini dapat menyebabkan tinja menjadi cair dan sering buang air besar yang perlu diatasi untuk mencegah dehidrasi. Jadi, kalau kita itu mengalami diare, kita itu akan bisa terjadi dehidrasi seperti itu. Selanjutnya, Lalu faktor-faktor penyebab diare, yang pertama ada bakteri dan virus, yang kedua ada makanan yang tidak higienis dan pikiran atau stres yang berlebihan. Terus bagaimana sih cara mengatasi diare? Yang pertama, perbanyak minum air putih. Yang kedua, konsumsi oralit. Lalu yang ketiga, makan makanan bergizi seimbang. Lalu yang keempat, ada konsumsi makanan yang higienis. nah di sini kami membuat sedikit catatan kecil ya. Cinta memang bikin deg-degan, tapi jangan sampai seperti diare, datangnya buru-buru tanpa bisa dihindari. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Kami kembalikan. Kami kembalikan ke Ibu. Baiklah, bagus sekali ya. Ini kok konsepnya mengadu cinta-cintaan, ini ada yang dipuji ya ini. Satria. Baik. Oke, sudah bagus ya konten dari kelompok 1 ini tentang diare. Ini juga sudah dijelaskan apa itu diare, terus faktor-faktor penyebab diare, dan juga cara mengatasi diare itu sendiri. Sudah bagus kelompok 1. Beri tepuk tangan yang untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 silakan balik mana dong? Baik. Karena kalian sudah maju semua, Ibu ada satu tepuk untuk mengapresiasi kalian. Kita ikuti sama-sama ya. Ini Ibu contohin dulu. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu ya. Oke. Bisa? Harus semangat dong. Buat Ibu. Oke. Ibu mulai ya. Kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Baik. Jadi kita sudah melalui proses presentasi pada pagi hari yang sangat cerah ini ya. Ibu akan menambahkan sedikit saja mengenai materi kita tadi. Nah, ini adalah ada organ-organ pencernaan. Nah, tadi kan permasalahannya kan rata-rata di lambung sama usus ya. Nah, jadi ini ada organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada rektum dan anus. Fungsi dari bagian-bagian itu yang pertama ada di mulut ya. Di mulut itu makanan itu mulai dicerna. Nah, lalu ada gigi yang berfungsi menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, pencernaan di mulut itu dibantu oleh air liur yang membantu memecah makanan dengan enzim amilase, dan ada lidah yang berfungsi mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Nah di kerongkongan ini setelah dikunyah makanan masuk ke kerongkongan dan ada gerakan peristaltik yang ditimbulkan untuk mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Nah, di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Nah, proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Oh iya, silakan. Yang selanjutnya, makanan yang sudah menjadi cairan itu disebut kimus. Ya.
Lalu setelah dari lambung, makanan itu akan menuju ke usus halus. Kimus tadi akan menuju ke usus halus. Nah, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Lalu usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Nah, lalu setelah menuju ke usus halus, kita akan menuju ke usus besar. Air dan mineral diserap pada usus besar ini. Ini adalah usus besar. Lalu terjadi penyerapan sari-sari makanan dan air mineral dan sebagainya itu untuk membantu dia membentuk feses, yaitu sisa dari makanan. Nah, sisa makanan yang tidak diperlukan akan membentuk menjadi feses dan disimpan di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan lewat anus ya. Nah, ini tadi gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, kelompok 1, diare. Nah, diare adalah kondisi medis yang ditandai dengan frekuensi buang air besar atau BAB yang lebih sering dari biasanya, dengan konsistensi tinja yang lebih cair atau cair sepenuhnya. Diare ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus, bakteri atau parasit, obat-obatan tertentu, dan juga obat-obatan tertentu ya. Selain itu, diare juga bisa jadi akibat gangguan pencernaan, stres, atau penyakit tertentu seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Selanjutnya ada gangguan yang kedua ini yang didapatkan oleh kelompok 2, yaitu sembelit. Seseorang dikatakan sembelit jika tinjanya keras, kering, dan sulit untuk dikeluarkan, serta seringkali disertai dengan perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Jadi masih kayak agak susah gitu, tapi tidak bisa dikeluarkan. Gejala sembelit selain kesulitan BAB dapat mencakup perut kembung, merasa penuh atau sakit perut, begah gitu ya. Untuk mengatasi sembelit dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak serat, minum air secara cukup, dan berolahraga secara teratur. Benar kata Dimas, jangan mager. Lalu yang ketiga didapatkan oleh kelompok 3, yaitu lambung bocor. Lambung bocor adalah kondisi medis yang lebih dikenal dengan nama perforasi lambung atau ulserasi lambung yang parah. Pada kondisi ini, dinding lambung mengalami kerusakan atau berlubang yang memungkinkan isi lambung seperti asam lambung untuk keluar dan masuk ke rongga perut. Hal ini bisa menyebabkan infeksi peritonitis yang merupakan peradangan serius pada rongga perut. Gejala dari lambung bocor bisa meliputi yang pertama ada nyeri perut hebat yang mendadak dan intens. Yang kedua ada mual dan muntah. Yang ketiga perut kembung atau terasa keras. Yang keempat demam dan gejala keracunan lainnya. Baik, sekian tambahan dari Ibu, mungkin cukup ya. Lalu nanti ada post test ya sebenarnya, cuman waktunya karena sudah mepet sekali, Ibu nanti kirim lewat grup aja ya. Iya, Bu. Nanti tolong diisi ya, berarti sampai jam 23.59 hari ini. Baik, setelah ini Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini dan merefleksikannya sekalian. Mungkin siapa yang mau? Atau ikut dulu saja? Ya, silakan Randy. Ya, jadi pada pelajaran hari ini kami belajar tentang sistem pencernaan, organ-organnya, terus penyakit-penyakit yang beserta solusi untuk mengatasi penyakit tersebut. Ya, baik, terima kasih Randy atas kesimpulannya dan refleksinya. Ada lagi satu orang lagi mungkin Sadia? Baik, mungkin dari saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya Bu. Kemudian jadi kita bisa tahu loh ciri-ciri dari misal kita terkena penyakit pencernaan seperti tadi kayak diare itu ditandai dengan apa gitu. Kemudian bagaimana sih cara kita dapat mencegah dari atau mengobati dari penyakit sistem pencernaan tersebut seperti itu. Baik, bagus sekali refleksinya Sadia ya. Baik, karena sudah merefleksi dan sudah memberi kesimpulan, terima kasih untuk kalian atas kerjasamanya hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem ekskresi ya. Jadi siapkan mental kalian. Lalu jangan lupa belajar dengan rajin juga ya untuk menghadapi minggu depan materi ekskresi. Jangan lupa belajar. Lalu kita akan berdoa dulu ya sebelum menutup pertemuan pada hari ini. Ibu minta gimana saja kami doa. Baik, karena pas kita sudah selesai, kita akhiri dengan berdoa semoga yang disemogakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik,
karena belajar hari ini selesai, Ibu Kakak terima kasih untuk kalian ya telah melalui proses belajar bersama Ibu ini dengan baik. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifira Rahma. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran saya pada hari ini. Jadi kelebihan yang sudah saya berikan atau hal positif yang sudah saya berikan untuk pembelajaran hari ini itu saya bisa mengkondisikan kelas dan saya bisa menghidupkan semangat anak-anak untuk belajar dengan menggunakan yel-yel dan mengapresiasi setiap presentasi oleh setiap kelompok dengan ada tepuk apresiasi. Lalu saya juga sudah memberikan penguatan materi dengan baik. Saya juga bisa membuat anak-anak itu menjadi aktif dan mereka dapat berkelompok atau berdiskusi secara produktif setiap kelompoknya. Dan juga saya tadi menampilkan atau memberikan video-video permasalahan terkait gangguan sistem pencernaan dan mereka dapat mengikutinya dengan baik. Sehingga mungkin pembelajaran ini dapat ditangkap oleh siswa dengan baik. Lalu kekurangan dari pembelajaran saya sendiri yaitu saya merasa kurang percaya diri sehingga tadi saat menyampaikan penguatan materi pun sedikit ada belibet pada cara saya menyampaikannya, kurang jelas. Lalu mungkin LKPD yang saya buat itu kurang menarik karena mungkin saya kurang bisa mengkreasikan begitu. Lalu sudah sepertinya itu saja. Oh ya, mungkin ada beberapa tahapan dari sintak PBL yang saya bawakan itu kurang sesuai atau masih ada yang kurang terlewat gitu, masih yang terlewat. Jadinya saya agak sedikit ingat, untungnya sudah berjalan dengan baik. Sekian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.